Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas sejarah peminatan. Materi kali ini adalah Perang Teluk, gitu ya. Kalau kemarin kita sudah bahas mengenai perang-perang di Asia Tenggara seperti di Vietnam dan Kamboja, sekarang kita ke daerah Timur Tengah ya, yaitu Teluk Persia. Teluk Persia itu memisahkan antara dua negara, yaitu negara Irak dan Iran. Gitu ya. Kita mulai ya anak-anak. Nah, yang akan kita bahas hari ini ada Perang Teluk 1, 2, dan 3. Kamu bisa lihat ya di sini. Latar belakangnya apa, jalannya perang, akhir perang, dampak perang, kemudian adalah kesimpulan. Perang Teluk ini terbagi jadi tiga ya, tadi depan sudah dijelaskan. Yang pertama itu Iran dan Irak, ya, antara Iran dan Irak. Terjadi pada tahun 80 sampai 88. Perang Teluk 2, Irak dan Kuwait tahun 90 dan 91 sampai 91 ya. 3, Irak dengan Amerika dan sekutunya Amerika ya. Invasi Amerika ke Irak tahun 2003 gitu. Sekarang kita bahas yang Perang Teluk 1 ya, Perang Irak dan Iran. Kamu perlu dicermati di sini ya. Jika ada hal-hal penting, kamu langsung ditulis ya, karena ini materinya lumayan panjang. Irak dan Iran, kamu bisa lihat di sini ada gencatan, ada sebuah pertempuran. Perang Teluk 1 merupakan perang yang terjadi antara Irak dan Iran selama 8 tahun. Tadi disebutnya di depan ya, ada 80 sampai 88. Persaingan kedua negara ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya tuh ada perbedaan orientasi politik dan kelompok etnis. Kelompok etnis seperti apa? Nanti di belakang ada ya. Nih, secara umum faktor-faktor yang melatar belakangi Perang Teluk pertama adalah revolusi Islam Iran. Jadi Iran itu mengalami atau melakukan revolusi gitu ya, revolusi Syiah, orang-orang Syiah yang ada di Iran ya. Adanya revolusi di Iran, Syiah di Iran oleh Ayatullah Khomeini, ini seorang agamawan ya, tahun 79. Gitu. Yang kedua adalah penguasa Shatt al-Arab. Shatt al-Arab itu adalah sebuah sungai yang memisahkan antara Irak dan Iran. Seperti itu. Nanti ada gambarnya, kamu bisa bayangin seperti apa ya. Dibatalkannya perjanjian Algier antara Irak dan Iran. Ini ya. Yang membatalkan adalah Irak. Salah satunya berisi tentang batas wilayah Shatt al-Arab. Gitu ya. Jadi Shatt al-Arab ini adalah memisahkan antara Irak dan Iran. Perebutan kekuasaan Saddam Hussein ingin mengulang kejayaan era Babilonia pada Raja Nebukadnezar. Jadi kalau kita bahas tentang sejarah peminatan kelas 10 ini sangat menyambung ya. Jadi kamu ingat-ingat dulu pelajaran sejarah peminatan era kelas 10 itu ada belajar tentang peradaban di berbagai dunia gitu ya. Salah satunya ada di daerah Timur Tengah. Nah, peradaban Timur Tengah itu namanya peradaban Mesopotamia. Ayo masih ingat ya. Peradaban Mesopotamia itu diperintah oleh beberapa bangsa. Nah, salah satunya ada bangsa Babilonia. Nah, di sini ya. Bangsa Babilonia itu dua kali, ada Babilonia pertama dan Babilonia kedua. Kalau yang disebutkan di sini adalah Nebukadnezar, berarti Babilonia yang kedua gitu ya. Perseteruan klasik antara konflik klasik antara Syiah dan Sunni dan juga antara Babilonia dan Persia. Oke ya. Jadi disebutkan lagi Babilonia dan Persia itu adalah dua bangsa yang pernah menguasai peradaban Mesopotamia gitu ya. Persia ini adalah yang sekarang menjadi bangsa Iran. Sedangkan kalau Mesopotamia secara keseluruhan, Babilonia dan beberapa bangsa yang lain itu yang sekarang menjadi Irak. Nah, kalau ngomongin tentang aliran Syiah dan Sunni, kebanyakan aliran Syiah itu dianut oleh orang-orang di Irak dan Iran gitu ya. Tapi pemerintah Irannya yang mendominasi ya itu adalah Sunni
ya. Saat itu setelah digulingkan oleh Ayatullah Khomeini seperti itu ya. Jadi nanti adalah penjelasan mengenai perseteruan antara Syiah dan Sunni. Faktor minyak bumi, kaya akan minyak bumi membuat ingin menguasai satu sama lain dan batalnya perjanjian Algier gitu. Kembali lagi ke sini ya, ke poin yang kedua gitu. Karena kamu tahu sendiri ya, daerah Timur Tengah itu adalah daerah yang sangat kaya dengan minyak bumi gitu ya. Sat al-Arab ini yang tadi saya katakan di poin nomor berapa tadi ya? Sat al-Arab, oh ya 2 ya. Sat al-Arab nih. Di sub ini tuh namanya Selat Persia. Nah, ini adalah sungai ya yang menghubungkan antara dua negara. Ini ada Iran dan ini Irak. Sorry ya. Ini Irak, ini Iran gitu ya. Ya, ini kalau dilihat berdasarkan petanya ya. Ini Irak, ini Iran gitu ya. Dulunya ini semua itu peradaban Mesopotamia gitu. Nah, kalau Irak itu Babilonia, kalau Iran itu Persia gitu ya. Kerajaan Persia, ini kerajaan Babilonia. Itu ini Sat al-Arabnya ada di sini. Kamu bisa lihat di sini ya. Nah, ini sangat strategis anak-anak. Jadi ini menjadi perebutan. Jalannya perang. Setelah revolusi Iran 79, Ayatullah Khomeini itu meminta warga Irak untuk menggulingkan pemerintah Ba'ath. Irak secara sepihak telah membatalkan perjanjian Iran. Ini dua faktor yang berlainan ya. Kita bahas yang pertama dulu. Revolusi Iran 79 itu kan didalangi oleh tokoh agama namanya Ayatullah al-Khomeini gitu ya. Ini adalah orang Syiah gitu ya. Ini orang Iran dan dia orang Syiah. Dia meminta warga Irak yang Syiah untuk menggulingkan pemerintahannya Ba'ath, pemerintah Ba'ath atau partai Ba'ath yang ada di Irak. Jadi memang warga Syiah di Irak juga banyak gitu ya, dan warga Syiah yang ada di Iran ya sedang mengalami revolusi. Jadi dia yang menang gitu, berhasil menggulingkan rezim Reza Pahlavi gitu ya. Terus kemudian Irak secara sepihak telah membatalkan perjanjian dengan Iran, yaitu perjanjian Algier 75 ya, mengenai penguasaan bersama atas daerah Sat al-Arab. Jadi ya tadi ya di petanya sudah ada, Sat al-Arab itu menghubungkan dua negara nih, Irak dan Iran gitu. Sedangkan ini adalah Teluk Persia. Gitu ya. Nah, karena ada dua sebab tadi mengakibatkan adanya perang Teluk yang berlangsung sampai 8 tahun ya, 1980-1988. Penyebabnya adalah kekhawatiran Irak ya akan pengaruh revolusi Iran di bawah Imam Ayatullah Khomeini gitu yang menggulingkan rezim Reza Pahlavi ya, dan lahirnya revolusi Islam Iran. Seperti yang tadi saya katakan, Iran sedang mengalami atau sedang konflik masalah revolusi gitu ya, revolusi yang dilakukan oleh orang-orang Syiah gitu ya, Syiah yang ada di Iran. Nah, Irak khawatir jika revolusi Syiah di Iran itu berpengaruh di negaranya, karena memang mayoritas Irak itu adalah Syiah. Namun ya, pihak pemerintahnya sendiri adalah Sunni seperti itu ya. Keinginan Irak untuk menguasai daerah Sat al-Arab yang kaya minyak dengan membatalkan secara sepihak tadi ya. Jadi memang perbatasan tadi, sungai perbatasan itu sangat strategis sehingga menjadi perebutan dari dua negara tersebut. Ambisi Saddam Hussein mewujudkan kenangan lama kerajaan Babilonia yang luas. Jadi dua-duanya mempunyai ambisi. Kalau dari Iran itu ambisinya adalah melakukan revolusi Syiah, sedangkan Saddam Hussein ini ambisinya adalah ingin menguasai negara-negara yang dulunya menjadi kerajaan Babilonia gitu ya, kejayaan Babilonia gitu. Kamu kalau masih mengingat tentang peradaban di Mesopotamia itu sedikit flashback ya, itu pernah diperintah oleh bangsa Babilonia. 2 kali Babilonia menguasai peradaban Mesopotamia ya, Babilonia lama dan Babilonia baru atau Babilonia pertama dan Babilonia kedua. Dari kedua kerajaan tersebut ya,
pernah dikalahkan oleh bangsa Persia. Jadi kemungkinan karena Saddam Hussein itu teringat oleh kejayaan bangsa dulu ya, dan ingin membalas kekuasaan, ingin menguasai lagi ya. Perangnya itu mulai dari 22 September 1980. Irak menyerang Iran, perang negara Arab karena masing-masing punya pendukung. Oke ya. Krisis politik di Iran itu dimanfaatkan Irak. Kan politik tadi ya, dimana rezim Reza Pahlavi itu digulingkan oleh Ayatollah Khomeini dari organisasi Syiah gitu. Pada 22 September 80, Irak menyerbu Iran di wilayah perbatasan. Jet-jet tempur Irak itu menyerang 10 pangkalan udara milik Iran, tapi ternyata ada pesawat-pesawat perang Iran yang masih bisa terselamatkan. Oleh karena itu nanti pesawat-pesawat tersebut itu bisa menyerang balik, digunakan untuk menyerang balik Irak ya. Bulan November 1980, pasukan Irak melancarkan serangan dua kali ya, begitu. Di kedua kota penting yang strategis di Iran, yaitu Sabadan dan Khorramshahr gitu ya, dan mendapat perlawanan sengit dari pasukan Pasadan gitu di Iran ya. Kedua kota tersebut akhirnya berhasil dikuasai Irak, walaupun serang balik oleh Iran, tapi serangan tersebut masih gagal sehingga masih bisa dikuasai oleh Irak pada 10 November 1980. Nah, jalannya perang ya, ini di sini ada ikutsertaan asing ya, di mana keberhasilan Iran memukul balik Iran ya dan berbalik menjadi negara penyerbu membawa kekhawatiran tersendiri bagi Amerika Serikat yang memutuskan untuk membantu Irak sejak 82. Nah, Amerika sendiri di sini adalah rasa kesal kepada Iran ya, akibat pemerintahan boneka yang dibuat oleh Amerika digulingkan oleh Ayatollah Khomeini. Jadi rezim Reza Pahlavi itu sangat pro terhadap Amerika, tapi setelah dia digulingkan tidak ada yang pro lagi. Akhirnya Ayatollah Khomeini kemudian memutus hubungan Iran dan Amerika gitu. Presiden Amerika sendiri namanya saat itu adalah Ronald Reagan ya, menyatakan bahwa Amerika itu akan berusaha dengan cara apapun untuk mencegah Irak kalah. Jadi di sini Amerika sangat pro terhadap Irak pada perang Teluk pertama ya. Bantuan Amerika itu beserta sekutunya ke Irak itu mencakup bantuan teknologi, alutsista, intelijen gitu ya. Dukungan kepada Irak itu juga datang dari negara Uni Soviet dan Liga Arab. Jadi mereka tidak ingin kalah juga ya. Kenapa Liga Arab itu mendukung Irak? Ya, karena pada dasarnya pada saat itu kerajaan Arab itu sedang dikuasai oleh aliran Sunni, jadi sama dengan Irak ya, gitu. Kekhawatiran yang sama ya, ketakutan yang sama, jika Syiah atau revolusi Syiah itu menguasai daratan-daratan Arab seperti itu. Jalannya perang kamu bisa lihat di sini ya, ini ada pesawat tempur, ada kapal, kamu bisa lihat ya. Akhir perang Teluk pertama ya. Perang Iran dan Irak itu berakhir setelah kedua negara itu bersedia menerima resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 598. Ayo ingat ya, resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 598. Isinya adalah gencatan senjata. Jadi penghentian tembak menembak itu gencatan senjata ya. Dan secara resmi mengakhiri perang yang sudah terjadi selama 8 tahun pada 20 Agustus 1988. Keduanya kemudian merealisasikan gencatan senjata dan saling tukar-menukar tawanan perang, dan kemudian dilanjutkan dengan hubungan diplomatik. Jadi saling berdamai ya. Akhir perangnya ini ada resolusi yang tadi ya, perang Teluk itu berakhir, Irak dan Iran pun harus mengakhiri perang tersebut karena faktor yang pertama masalah ekonomi dan adanya modernisasi, semangat bertempur itu menurun, dan ketidakseimbangan dukungan internasional. Dampaknya itu yang pasti kerugian di berbagai bidang gitu ya, ada 500 juta US dollar dan ekonomi terhambat gitu ya. Terima kasih semuanya, kamu bisa tambahin di sini ya.
nanti tugasnya